Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibrahim Alfanani. Di lab kali ini yang berjudul Automate Testing Using PyATS and Jenny. Di lab kali ini kita akan belajar mengenai fundamental dari PyATS, di mana PyATS ini adalah sebuah tool testing ekosistem yang berbasis data dan reusable testing. Selain itu, kita juga akan belajar Jenny, yang dimana Jenny itu merupakan sejenis dengan PyATS dan build on PyATS yang dimana digunakan untuk di network environment dan dimana Jenny ini mempunyai fitur yang disediakan, di antara lain yang pertama yaitu device connectivity, parser, and APIs. Lalu perform agnostic Python object model for fitur such as OS PV and BGP, dan pool of reusable test case. Dan yang terakhir yaitu YAML, terus driven test runner engine. Selanjutnya langsung ke part 2. Kita akan membuat Python virtual environment. Oke, kita langsung buka terminal di sini. Oke, selanjutnya ke step yang kedua yaitu membuat Python environment. Nah, di sini fungsi dari virtual environment itu ketika kita menginstal sebuah dependensi atau menginstal sebuah yang contohnya PyATS ya, dimana itu kita install di dalam satu project yang dimana satu project itu tidak mempengaruhi project yang lain. Katakanlah terisolasi lah dari sebuah project yang lain gitu. Itu adalah untungnya kita menggunakan Python virtual environment. Dan environment virtual itu disalin dari environment Python, tapi dipisahkan darinya. Ini memungkinkan kita menghindari penginstalan perangkat lunak yang mungkin secara permanen mengubah keadaan keseluruhan komputer Anda. Environment virtual environment telah dibahas rinci dalam Lex. Oke. Kurang lebih begitu untuk penjelasan virtual environment. Selanjutnya yaitu kita akan membuat folder PyATS dan kita akan masuk ke dalam folder tersebut. Lalu kita akan membuat directory sebagai virtual environment kita.
Oke, selanjutnya yaitu ke step 3. Oke, setelah kita membuat directory untuk virtual environment yang bernama CSR 1K, 1KV, kita coba untuk masuk ke dalam directory tersebut beserta kita akan lihat isinya. Nah, di sini terdapat beberapa subdirectory. Itu yang pertama adalah bin, terus include lib, lib64, terus pynv itu adalah sebuah file ya, pynv.config, terus yang terakhir yaitu share. Nah, di sini di dalam pynv terdapat petunjuk untuk lokasi dari Python instalasi di perangkat kita atau di virtual machine kita. Kita coba cek di sini. Kita memasukkan perintah cat lalu pynv.config. Nah, di sini terdapat sebuah symlink yang mengarah ke ini user bin, yang dimana user bin ini terdapat sebuah instalasi dari beberapa software di perangkat ini. Kita juga bisa lihat di ini user bin. Oke, karena kita pakai coba. Oh, bisa directory. Nah, sini terdapat sebuah software beberapa instalasi dari sebuah software ya. Kurang lebih begitu. Nah, di sini di poin C juga menjelaskan bahwa symlink itu adalah jenis file khusus yang berfungsi sebagai referensi ke file atau directory lain. Oke, selain itu nah di sini kita akan cek dari Python-nya ya yang ada di sini di user bin. Kita pakai ls user bin terus kita cari Python ini. Nah, di sini terdapat Python, file Python ya. Ada Python 3, terus Python 3.8 dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya di poin D, kita akan memeriksa subdirectory bin yang dibuat oleh virtual environment. Ada dua file di subdirectory bin ini. Keduanya adalah symlink ke Python di user bin. Symlink digunakan untuk menautkan library dan memastikan file memiliki akses konsisten ke file-file tersebut tanpa memindah dan membuat salinan file asli. Oke, kita coba lihat di ini. Udah keluar. Kita lihat isi directory dari file bin ini. Nah, di sini terdapat beberapa file, di mana yang pertama yaitu activate, terus activate dengan ekstensi CSH, dengan ekstensi fish, terus easy install, terus pip, lalu ada Python. Nah, di sini Python 3 itu symlink ke user bin Python 3 yang ada di yang tadi ya, yang sudah kita cek. Terus Python ini juga mengarah ke Python 3 yang ini. Kurang lebih begitu. Berarti Python yang ada di virtual environment ini itu symlink ke Python yang ada di perangkat kita yang sudah kita install, eh, yang sudah bawaan dari virtual machine ini gitu. Nah, selanjutnya di poin E kita akan menjalankan virtual environment menggunakan bin activate. Oke, perintahnya dimulai dengan memasukkan folder nama folder dari virtual environment kita, yang berarti namanya adalah csr1gv. Semua perintah yang dilakukan mulai dari titik ini berada di dalam virtual environment ini. Oke, untuk menjalankannya berarti diawali dengan enggak ya, enggak diawali dengan itu harusnya. Oke, berarti yang dimaksud itu adalah ketika kita mau menyalakan sebuah virtual environment, kita harus menyalakan di folder mana yang mau kita jalankan virtual environment-nya. Contoh kalau kita mau menyalakan di csr1gv berarti kita harus masuk ke folder situ gitu. Oke, kita tinggal masukkan source lalu bin activate. Bin activate itu akan mengarah ke sini. Ini memang dibuat untuk menyalakan virtual environment kita.
Terus pindah TV. Oh, salah. Nah, kalau udah muncul begini, folder eh, directory buat virtual environment, berarti virtual environment kita sudah menyala. Untuk mengaktifkannya, menonaktifkannya, kita tinggal pakai activate, deactivate. Oke kan, ntar di sini oh, nah, untuk menonaktifkannya, kita tinggal masukkan perintah deactivate. Cukup dengan perintah itu. Untuk mengaktifkannya lagi, kita tinggal panggil activate-nya. Oke, kita nyalakan. Selanjutnya ke part 3. Kita akan menggunakan PyATS Testing Library. Oke, pertama kita perlu install PyATS menggunakan pip3, pipe3. Oke, kita langsung install. Tinggal pip3 lalu install PyATS. Nah, nanti PyATS ini akan diinstal di dalam virtual environment kita, yang berarti di CSR 1KV.
Oke, setelah install kita akan memverify bahwa PyTS berhasil diinstal. PyTS ini beberapa ada yang error, mungkin kita skip saja. Oke, di sini sudah berhasil diinstal. Oke, tapi ada beberapa komen yang belum ada kayaknya. Kreatif. Create. Oke. Ada ya, ada lengkap kurang lebih. Terus selanjutnya kita akan clone repository dari GitHub. Sini repositorinya adalah Cisco Test Automation. Kita langsung copy saja dari sini. Lalu kita tinggal jalankan di terminal. Oh, sorry. Git clone. Oke, selesai. Kita tinggal cek apakah berhasil di clone. Oh, example ya namanya. Oke, ada sampel. Oke, pada poin C kita akan masuk ke dalam directory example, lalu kita lihat isi dari directory tersebut. Di sini terdapat banyak banget subdirectory lagi. Lalu kita akan masuk ke dalam basic ya. Basic. Oke. Basic. Nah, di sini terdapat dua file, basic example job.py dan basic example script.py, di mana file ini adalah file yang akan kita gunakan pada langkah selanjutnya. Oke, langsung ke step keempat. Syntax declaration testing untuk PyTS didasarkan pada framework Python unit testing populer seperti PyTest.
Ini mendukung pernyataan pengujian dasar seperti pernyataan bahwa variabel memiliki nilai tertentu serta secara eksplisit menyediakan hasil melalui API tertentu. Script Python yang akan kita gunakan adalah basic example PY. Terus kita akan tampilkan script Python-nya menggunakan cat. Oke. Perhatikan bahwa script ini berisi bagian-bagian berikut: command setup block, multiple testing block, dan command cleanup block. Prolog ini berisi pernyataan yang mempersiapkan atau menentukan kesiapan topologi testing, lalu melakukan testing, kemudian mengembalikan topologi ke keadaan yang diketahui. Terus block testing sering disebut dokumentasi PyATS sebagai test case. Masing-masing dapat berisi beberapa testing dengan setup code and clean up mereka sendiri. Praktik terbaik menyarankan bahwa bagian clean up di akhir dirancang untuk idempotensi. Artinya harus memeriksa dan memulihkan semua perubahan yang dibuat oleh setup dan test, serta mengembalikan topologi ke keadaan asli yang diinginkan. Oke, meskipun tidak mau, oke. Selanjutnya kita akan cek di basic example script.py. Nah, di sini terdapat 3 bagian ya: command setup, test case, lalu command clean up. Oke, setelah itu ini, oke. Nah, script PyATS itu merupakan file Python tempat pengujian PyATS dideklarasikan. Bisa dijalankan langsung sebagai file script Python independen yang menghasilkan output hanya di terminal kita. Sebagai alternatif, satu atau lebih script PyATS dapat dikompilasi menjadi sebuah job. Satu atau lebih script PyATS dapat dikompilasi menjadi sebuah job dan dijalankan bersama sebagai batch melalui modul PyATS. EasyPy memungkinkan eksekusi paralel dari beberapa script, mengumpulkan log di suatu tempat, dan menyediakan titik pusat untuk menginjek perubahan ke topologi yang sedang diuji. Oke, selanjutnya kita ke poin B. Kita menggunakan cat untuk menampilkan file job PyATS kita. Oke, langsung saja. Basic example. Nah, ini merupakan file jobnya. Oke, setelah itu langsung ke step 5. Step 5 kita akan menjalankan secara manual untuk menjalankan PyATS ya, secara manual untuk
eh, untuk invoke the basic test case, kita akan menggunakan file job dan script PyTS, lalu kita akan jalankan secara manual untuk memanggil eh, test case-nya ya, memanggil basic test case. Kita ini juga akan memverifikasi bahwa file job dan script PyTS bekerja dengan baik. Informasi dalam output. Oke. Kita naik directory dulu. Lalu kita akan jalankan dengan perintah pyats run job. Pyats run job. Terus filenya directory-nya berada di example basic example basic, lalu nama filenya basic example job.py. Nah, ini adalah outputnya. Starting command setup, file acquisition, and indent file row. Starting section, episode 3, file 1, total 4. Coba lihat, nah ini ada file-nya. Lalu untuk ringkasannya di sini berhasilnya 3, file-nya 1, success rate-nya 75%. Nah, yaitu part 4 kita akan menggunakan Jenny untuk parse iOS command output. Karena output dari iOS yang tidak struktur, kita perlu ngeparse menjadi output yang terstruktur dalam bentuk JSON. Oke, langkah pertama itu kita perlu membuat file testbed, yang dimana file testbed ini menggunakan format file atau format data YAML ya, yang dimana fungsinya itu untuk mengetahui perangkat mana yang harus dihubungkan dan kredensial yang tepat untuk menghubungkan perangkat tersebut gitu. Jadi di sini untuk melihat komennya itu bisa menggunakan opsi help ya. Jadi terus nah di sini terdapat beberapa komen, create, develop, div, dan lain sebagainya. Untuk melihat sub komennya, karena kita membuat sebuah testbed, maka sini ya, ini ada keterangan juga create testbed, parser, trigger. Kita coba lihat sub komennya.
ini masukkan komennya, lalu add. Di sini akan muncul beberapa subkomen, yaitu parser, testbed, dan trigger. Oke, sudah. Selanjutnya ke poin B, di mana kita akan membuat file testbed YAML dengan memasukkan perintah ini ya, perintah ini create ini ya. Dan di sini ada penjelasannya. Test output itu akan membuat file testbed.yaml di direktori bernama YAML. Lalu direktori akan dibuat secara otomatis. Terus parameter encode password akan mengenkripsi password dalam file YAML. Selanjutnya parameter interaktif berarti kita akan ditanya serangkaian pertanyaan. Kita tidak akan menjawab atau pilih N ketiga pertanyaan pertama, kemudian berikan jawaban untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu diisi saat kita membuat file testbed. Yang pertama yaitu hostname. Ini hostname dari perangkat yang mau kita hubungkan, yaitu router kita atau JSR 1KV. Terus alamat IP, lalu alamat IP dari ini ya, dari perangkat router JSR, lalu username-nya yaitu Cisco, username lokal untuk SSH yaitu Cisco, terus password defaultnya yaitu Cisco 123, lalu enable passwordnya kita biarkan kosong karena tidak ada password privilege yang dikonfigurasi pada router. Lalu protokolnya itu SSH beserta grup exchange ya, key exchange yang diharapkan oleh router. Lalu OS-nya yaitu OS pada routernya. Oke, di sini kita akan coba mengeksekusi kode ini untuk membuat file testbed ya. Oke, karena saya sudah membuat file bus di mana saya menyimpan serangkaian komen tadi ke dalam file bus ya. Nah, ini nanti kita langsung tinggal jalankan file base-nya. Oke, sini kita pilih no, n, baru kita isi. Di sini hostname-nya adalah GSR1KV. Lalu untuk IP-nya ada 2.168 terus 56101. 56101. 56, oke. Username-nya adalah Cisco. Lalu default passwordnya adalah Cisco 123. Terus seru. Lalu kita enter yang enable passwordnya ini, kita kosongi. Lalu untuk protokolnya kita copy dari sini. Protokolnya menggunakan SSH ya. salah satu.
ini ada spasi. Oh, bisa ya. Ini kita benahi. Oke, terus untuk OS-nya kita pilih iOS XE. Kita enter, ini kita pilih no. Lalu file testbed-nya sudah terbuat di direktori YAML. Untuk ceknya kita ls saja, ls YAML. Nah, di sini terdapat sebuah file testbed. Nah, selanjutnya yaitu oke. Di sini kita perlu membuka file testbed.yaml. Langsung saja buka di sini. Kita buka lewat Visual Studio Code saja. Nah, di sini berisi serangkaian informasi yang sudah kita isi tadi ya, mulai dari nama hostnya, terus IP-nya, terus protokolnya, terus untuk kredensial juga ada password yang sudah dienkripsi, lalu username-nya, dan OS beserta tab-nya. Di sini masih kita perlu benahi untuk protokolnya, kita sesuaikan dengan yang di ini, karena ada yang salah tadi. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita ganti. Lalu kita hapus di sini. Ini jangan sampai ada salah penulisan ya, mulai dari spasi ataupun ya spasi ataupun lain sebagainya, karena ini akan berpengaruh. Kalau kita spasi saja yang ini pasti akan error nantinya. Kita Ctrl S. Lalu selanjutnya adalah sudah, selanjutnya adalah ke step 2. Kita akan menggunakan Jenny untuk parse output dari show IP thread brief yang nantinya akan menampilkan IP dari si router kita ke dalam JSON. Oke, di sini kita akan coba cek IP dari router kita dengan menggunakan command show IP internet brief. Nah, di sini kita tinggal masukkan perintah show IP interface brief. Nanti akan muncul IP address-nya, terus interface-nya, terus method, terus statusnya juga, protokolnya juga. Oke, setelah itu kita ke poin C. Kita akan coba parse output dari yang tadi di router itu menjadi sebuah JSON. Oke, di sini terdapat perintah yang perlu kita jalankan untuk parse, yang mana kita akan memparse output comment dari show IP internet brief, yang dimana testbed filenya berada di YAML/testbed.yaml, lalu untuk device-nya adalah JSR1GV. Oke,
karena saya tadi juga sudah menyimpan komen ini ke dalam sebuah file, pasti kita tinggal jalankan. Kita coba cek dulu. Nah, ini. Lalu kita tinggal jalankan. Kita enter saja di sini. Nah, oke. Kan muncul seperti yang di router tadi ya, cuma bedanya adalah format data yang berada di sini di terminal ini adalah format data JSON. Oke. Setelah itu kita akan menggunakan JSON untuk pass output from the show version command into JSON. Oke, kita akan ngepas output dari version command ini ya, show version ke dalam sebuah JSON. Oke, kita langsung copy saja ini. Lalu seperti biasa tadi show version kita buat file bus show v aja. Lalu kita tinggal buka. Lalu kita tinggal control page nih, lalu kita benahi ini ya, version paste, control X, enter, lalu kita tinggal jalankan. Oke, di sini terdapat versinya, mulai dari chassis, terus apa lagi banyak tentang deskripsi dari si router CSR 1GB, terus atau snapnya juga, dan lain sebagainya. Terus ada OS-nya di sini ya, iOS XE. Oke, selanjutnya yaitu ke part 5. Kita akan menggunakan JSON untuk mengcompare konfigurasi. Seperti yang kita lihat tadi, JSON itu dapat digunakan untuk mengurai perintah menjadi JSON yang terstruktur. Selain itu, JSON juga dapat untuk take snapshot of config annually and make comparison between them. Jadi dapat mengambil snapshot konfigurasi secara berkala dan melakukan perbandingan di antara mereka gitu. Terus automate testing deployment against a virtual environment for testing before deployment in protection. Jadi mengotomatiskan penerapan testing terhadap environment virtual sebelum penerapan di production. Terus yang ketiga adalah to troubleshoot configuration by doing comparison between device. Jadi untuk troubleshooting dengan melakukan perbandingan antara perangkat. Oke, di sini in part 5 and 6 you will see how to do a comparison between the different network. Pada bagian 5 dan 6 kita sudah melihat cara melakukan perbandingan antara dua output yang berbeda.
Oke, pada langkah pertama di sini kita akan menambahkan IP fisik ke CSR1 KV. Oke, on the CSR1 KV add. Oke, kita akan menambahkan IP fisik ya. Yang pertama kita ini masukkan interface-nya, lalu IP address-nya. Kita interface gig. Oke. Kita langsung coba di sini. Kita masuk ke exec mode. Cara masuk ke exec mode gimana? Lupa saya. Ini user exec, terus untuk masuk ke privilege, masalah enable mungkin ya, kita coba. Ini sih masih memahami komen nggak jelas. Nah ini kita, sudah paham sendiri ya si siswanya. Masuk ke privilege exec. Setelah itu kita masukkan interface-nya. Kalau yang tadi di interface aku so IP interface Gigabit Ethernet 1 interface interface salah. Oke. Kita perlu masuk ke configure ini. Sorry. Interface gig 1. Lalu kita tinggal masukkan ininya, IP-nya, DP8 acap 56. DP8 acap 56. Beneran DP8 acap 56. Terus 10164. 10164.
Oke, sini kita tinggal enter, lalu kita coba show IP interface with. Oke, kita exit dulu. Exit lagi. Bener nih dari sini. IP fisik address. Oke, sudah. Nah, kita pindah ke default VM. Oke, selanjutnya yaitu ke step 2. Oh, kalau mau cek IP beda ya. Kalau IPv4 sama IPv6 itu beda. So IPv6. Nah, saja kita akan menggunakan JNI untuk memverifikasi konfigurasi sama seperti tadi, cuma komennya aja yang berbeda di sini. Kita copy yang ini. Sini kita akan menampilkan IP fisik interface. Copy lalu kita masuk ke sini, kita buat file baru. IP fisik desa terus. Oke, kita save, lalu kita jalankan. Sorry. Ya, udah bener. Parser from AWG klik 1 parser.txt. Outputnya verify IP. Oke, kita ini karena outputnya akan diletakkan di direktori verify IP fisik satu ini ya. Kita coba lihat isinya apakah tidak ini ada ya. Kita coba lihat isinya. Nah, ini adalah outputnya. Terdapat 3 file txt, pertamanya itu connection CSR, terus CSR show IP interface console, terus yang satunya adalah pass. Ntar
Kayak notice there were two file create will be similar name but one ending in console. Oke, ada nama yang mirip cuma di bagian terakhir itu ada yang beda ya, antara konsol sama pas. Terus the name of the file include the device and the iOS command used in the Jennifer's form. Oke, selanjutnya ke poin C kita akan melihat isi dari get verify. Isi dari console.txt ya. Oke, kita cek yang console.txt csr kita copy aja deh. Waduh. Oke, kita masuk ke directory ini dulu aja, lalu kita panggil ininya. Oke, di sini tertera informasi mengenai IP fisik yang sudah kita konfigurasi tadi. Nah, ini terus selanjutnya adalah kita akan membuka pas. Oke, kita di sini lalu kita ganti dengan pas. Nah, ini juga sama, tapi ini dalam bentuk JSON ya. Terus informasinya juga ada sedikit berbeda dari yang tadi yang konsol ini. Sini this is the part JSON file of the show equivalent command. Lalu untuk yang ini notice ini Oke. Oke, lalu selanjutnya kita ke step 3 yaitu kita akan memodifikasi IP fisik link local address. Kita masuk ke langkahnya, kita masuk ke preferred exec, lalu kita masuk ke configure mode, lalu kita masukkan interface yang ingin kita tambahkan atau kita ganti IP-nya, lalu di sini kita masukkan IP fisik yang baru. Oke. Selanjutnya kita masuk ke router kita. Pertama kita masuk ke preferred exec, lalu kita masuk ke configure mode, lalu kita masukkan interface-nya, interface gig 1 tadi ya. Lalu kita masukkan IP address-nya yang baru tadi adalah FE80561.
Oh, alamat link lokal kan 80. Oke. 80 terus 561 lalu link lokal. Kita tinggal enter. Kita coba kita exit dulu ya, exit terus kita exit lagi. So IPv6 interface klik 1. Oke, is up, enable, local address is FE561 ya. Global unique cache-nya ini tadi ya yang kita yang awal tadi, terus link local address-nya juga sudah berhasil ditambahkan di sini. Sudah berhasil diubah. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan Jenny untuk verify, configure, and parse output in JSON. Jadi parse IPv6 interface klik 1 device-nya, terus outputnya kita masukkan ke dalam directory verify IPv4 yang 2 ya. Verifikasi konfigurasi di sini kurang lebih sama kayak yang tadi, kita copy saja yang ini. Lalu kita buat file baru IPv6 bentar berarti ya IPv6 kita benahi. Oke, ini sebenarnya sama ya, komennya kayak yang tadi di router yang sudah saya praktekkan, cuma kurang lebih kita perlu memparse agar nantinya mudah dibaca ya, dan gampang kita olah gitu. Oke, kita tinggal jalankan. Oke, kita cek. Apa bisa verify. Nah, di sini sama ya kayak yang pertama tadi, terdapat connection, terus console juga, dan parse juga. Nah,
Oke, sudah. Lalu kita akan membuka konten pada setiap file yang ada di sini. Pertama kita buka yang konsol dulu. Cat. Lalu kita copy yang bagian ini. Kita copy, Ctrl Shift V, Enter. Oke. Nah, ini kurang lebih sama ya kayak yang tadi. Di sini mana local address-nya. Nah, kalau kita bedakan dengan yang tadi ya, link local address yang tadi, coba kita ke ini dulu deh, kita buat ini dulu. Coba kalau kita bedakan sama yang sebelumnya, yang pertama. Nah, link local address-nya itu ini masih ini FE80 terus A00. Nah, di sini udah berubah. Oke, kurang lebih gitu. Selanjutnya kita coba cek yang parse. Nah, ini juga udah. Lalu kita bisa cek yang konsol juga. Oh iya, connect. Isinya kayak gini ya, banyak banget. Mana tadi? Nah, ini. Selanjutnya yaitu ke step 5. Step 5 ini kita akan menggunakan Jenny untuk compare the different between the konfigurasi ya. Jadi karena konfigurasi yang awal tadi yang verify 1 tadi sama yang verify 2 itu berbeda, kita akan coba compare dari kedua konfigurasi tersebut gitu. Nah, yang tadi kan perubahannya kan pada alamat pada address IP fisik kan yang lokal. Namun
ketika kita mencari masalah dalam konfigurasi yang kompleks, misalnya mencoba menemukan perbedaan antara konfigurasi OSPF pada router yang menerima route dengan benar atau route yang tidak, atau melihat perbedaan dalam daftar panjang ya ACL ya dalam ACL antara dua router yang seharusnya memiliki polsai security yang identik gitu. Terus Jenny dapat melakukan perbandingan untuk kita dan memudahkan menemukan perbedaannya. Jadi itu juga merupakan kelebihan ketika kita menggunakan sebuah tools yang bernama Jenny ini. Oke, selanjutnya di poin A kita akan meminta Jenny untuk menemukan perbedaan antara dua file JSON yang telah kita parse tadi. Kita menggunakan perintah div ya. Di sini sebenarnya sudah ada keterangannya kalau kita mau lihat. Nah, di sini div. Nah, ini comment to div to snapshot save file or directory. Jadi bisa membedakan antara dua snapshot file ataupun directory gitu. Terus kita juga bisa lihat sub komennya. Oh, nggak ada sub komennya ya, hanya ada format komennya. Di genitive terus masukkan filenya yang mau kita bandingkan, file 1, file 2 atau directory 1, directory 2. Terus ini ada opsinya exclude x. Ini kita baca di sini. Ada opsinya, kita exclude terus dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Cukup mudah sebenarnya. Di sini sebenarnya ada komennya. Ini untuk membandingkan antara directory dengan directory. Kita coba cek formatnya ini kan kalau directory sama directory. Kita sini div, lalu kita masukkan directory yang pertama. Directory yang pertama adalah apa tadi, verify kalau salah. Verify visit verify IPv6 1 sama IPv6 2. Verify IPv6 2. Terus tinggal kita enter. Oh, kita karena kita masih berada di directory ini ya, kita naik dulu, lalu kita tinggal jalankan komennya. Nah, di sini genitive summary between directory verify IPv6 1 and IPv6 2 file csr show interface gig 1 pass.txt. Div can be found at Oke, kita lihat di sini kita perlu ke ini perbedaan dapat ditemukan di sini ya.
kita cat, lalu kita copy yang ini, Ctrl Shift C, lalu Ctrl Shift V. Nah, ini ya yang ditemukan dari Jenny ya, perbedaan antara kedua directory tersebut. Jadi perbedaannya itu, nah ini ada yang ditambahkan. Yang ditambahkan adalah file ini yang berada di IPv6 yang 2 ini. Ini ada perbedaannya itu ada di penambahannya, lalu ini ada pengurangannya di sini di satu ini. Jadi sebenarnya itu isinya kurang lebih sama antara kedua file ini, cuma yang membedakan adalah yang kedua tadi, yang IPv6 yang kedua ini telah diganti dari yang awalnya ini ya menjadi ini yang link address-nya di link lokal address-nya. Jadi artinya ini ada penghapusan antara di sini, nah yang ini ke yang ini, ke yang IPv6 yang 2, kurang lebih begitu. Nah ini the plus sign indicate addition on the minus sign indicate what was removed. Nah kurang lebih begitu. Kita coba cek lagi. Perbedaan terletak di sini untuk IPv6 yang 2, terus untuk yang ini IPv6 yang 1. Oke, selanjutnya yaitu di part 6 pembersihan lab dan investigasi. Pada paket ini Anda akan melakukan kasus ini. Selama saya lab ini Anda dapat menonaktifkan virtual environment virtual menggunakan berita aktif. Perhatikan bahwa oke, selanjutnya ke langkah 2, explore more PATS and Jenny use case. Sebelumnya dalam lab ini Anda telah melakukan converter example dari repository code SNL dan Jenny di GitHub. Masih banyak kasus penggunaan lain repository. Anda mungkin mencari folder lain dari berbagai kasus penggunaan lainnya. Lihat situs web berikut untuk informasi lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja. Oke, kita matikan dulu ya virtual deactive deactivate. Oke, selesai, terclear. Oke, mungkin itu saja untuk lab kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.